Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami, yaitu mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Untuk anggotanya, yaitu ada Alvito Izizar Utomo, Vito Yoga Raffiaji, dan Farid Riaji Laksono. Lalu ada Celsia Pinto, namun di sini masih belum kami masukkan. Yang pertama ada Alvito Izdihar Utomo dengan NIM, email UB, dan alamatnya sebagai yang tertera di slide berikut ini. Lalu Farid Riaji Laksono, Dito Yoga Raffiaji, dan Celsia Pinto. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Rektor Nuhnil Hanani, AR, ITMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya, dan jajarannya, yaitu Wakil Rektor 1-4. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Rustam Hidayat selaku Ketua Prodi Pariwisata, lalu Bapak Dr. Andes Andi Fefta Wijaya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, dan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah sebagai dosen pengampu mata kuliah K3. Untuk materi yang ada di slide ini, yaitu urutannya adalah pendahuluan, pengertian APD, tujuan APD, jenis APD, penutup, lalu daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvito. Oke, terima kasih Farid. Saya akan menjelaskan untuk pendahuluan. Dunia pekerjaan merupakan salah satu sektor yang diminati oleh semua orang dengan daya minat yang tinggi, maka sering terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, mencegah terjadinya kecelakaan kerja di suatu proyek yang diperlakukan beberapa alat pelindung diri atau APD yang sudah disediakan bagi tenaga kerja proyek atau kuli bangunan. Saat COVID-19, tenaga kerja kesehatan sangat membutuhkan APD untuk melindungi diri dari penularan COVID-19. Jika tidak memakai APD di saat COVID-19, maka tenaga kesehatan cepat tertular oleh virus corona. Maka dari itu, yang diwajibkan memakai APD adalah tenaga kesehatan. Masyarakat sekitar hanya memakai masker, menjaga jarak, dan juga prokes agar tidak tertular oleh virus corona. Next. Pengertian APD. Alat pelindung diri atau APD adalah perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunaannya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. APD juga alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul lingkungan kerja. Alat pelindung diri yang digunakan untuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja kelompok ini disebut alat pelindung keselamatan industri. Next. Tujuan APD. Tujuan penggunaan alat pelindung diri atau APD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, menjadi perlindungan bagi tenaga kerja dalam operasional kerja. Yang ketiga, peningkatan produktivitas kerja karyawan. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman. Jenis dan fungsi APD, atau bisa dibilang alat pelindung diri. Jenis dan fungsi alat pelindung diri tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 408 Men 7/2010 tentang alat pelindung diri. Yang pertama, tutup kepala. Pelindung kepala harus melindungi kepala dari benturan, radiasi panas, api, bahan kimia, mikroorganisme, dan tetesan suhu dari benda tajam atau keras yang bertabrakan, jatuh, atau mengapung atau meluncur di udara. Ini adalah perangkat pelindung yang dirancang untuk kondisi ekstrem. Next.
Next. Yang kedua adalah pelindung wajah dan mata. Pelindung mata dan wajah adalah dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel tersuspensi dan terbawa air, percikan benda kecil, panas atau uap panas, radiasi elektromagnetik yang mengiritasi, dan tekanan yang merupakan seberkas cahaya. Alat pelindung yang dirancang untuk melindungi mata dan wajah, tabrakan atau pukulan dengan benda keras atau sponsor. Yang ketiga yaitu pelindung telinga. Alat pelindung telinga yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap tekanan. Yang keempat adalah alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan yang perlengkapannya meliputi udara bersih dan sehat dan atau bahan pencemar kimia, mikroorganisme, debu, kabut, atau bisa dibilang aerosol, uap, asap, gas, atau dan lain-lain. Next. Yang keempat yaitu alat pelindung tangan. Pelindung tangan atau bisa dibilang sarung tangan melindungi tangan dan jari dari api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi pinggion, arus bahan kimia, benturan, pukulan, dan goresan yang terinfeksi zat penyebab penyakit. Yang kelima, perlindungan kaki. Kaki dapat terjepit atau terbentur benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terkena suhu ekstrim, terkena bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya, terpeleset. Alat pelindung kaki akan membantu meminimalisir dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan di bagian kaki. Lanjut dari teman saya. Berikutnya ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung berbahaya terhadap panas dan dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, cairan dan logam, panas, uap panas, benturan dengan mesin, peralatan dan bahan goresan, dan radiasi dirancang untuk melindungi tubuh sebagian atau seluruhnya dari hewan, mikroorganisme, patogen, manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. Berikutnya ada perangkat perlindungan jatuh pribadi, yaitu perangkat perlindungan jatuh individu membatasi pergerakan pekerjaan saat memasuki tempat di mana ia mungkin jatuh, menjaga pekerja pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring atau ditangguhkan atau menjatuhkan pekerja. Dirancang untuk mencegah dan membatasi pekerjaan agar tidak jatuh. Next. Pelampung. Pelampung berfungsi melindungi penggunaan yang bekerja pada atas air atau di permukaan air supaya terhindar dari bahaya kram dan atau mengatur keterapungan penggunaan supaya bisa tetap berada di atas air. Selanjutnya adalah penutup. Dari penutup ini yaitu alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat bantu bagi karyawan atau tenaga kerja untuk melindungi bagian tubuh dari kemungkinan dampak kecelakaan kerja, baik secara sengaja, human error, maupun tidak sengaja, first error. Alat pelindung diri bertujuan melindungi keselamatan karyawan sehingga timbul keamanan dalam lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas serta output karyawan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun hasil kerja kami ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.